Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak Solihah kelas 2 Jakarta dan kelas 2 Banten? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka kita awali dulu dengan berdoa. Doa hendak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, kakak-kakak, bertemu kembali pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran PAI. Hari ini kita masuk pada pembelajaran bab 3, yaitu tentang memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Adapun peta konsep pembelajaran kita hari ini yaitu menuntut ilmu dan berani bertanya. Kemudian, mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Kemudian, memiliki sikap berani bertanya sebagai praktek dari pemahaman Quran Surah An-Nahl ayat 43. Baik, kakak-kakak, yang pertama kita akan membahas mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya mencari ilmu, baik dengan jalan bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Menuntut ilmu sangat penting. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Dalam wahyu tersebut, secara tidak langsung ada perintah untuk menuntut ilmu. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, karena ilmu adalah berkah untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Banyak hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk menuntut ilmu. Nah, ini hadis-hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Hadis yang pertama bunyinya seperti ini. Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada hadis yang kedua, ya, yang artinya seperti ini. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini penjelasan dari hadis yang pertama dan kedua tadi ya, kakak-kakak. Hadis pertama menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim. Jadi bukan laki-laki saja yang harus banyak belajar dan berpendidikan tinggi. Perempuan pun memiliki kewajiban yang sama ketika akan menuntut ilmu atau belajar. Jangan sampai kakak-kakak ketika belajar juga harus diawali dengan berdoa. Kemudian hadis yang kedua yaitu menjelaskan bahwa
Allah akan memudahkan orang-orang yang berilmu untuk masuk surga. Karena dengan ilmunya, dia mengetahui amalan apa yang akan membuatnya masuk surga Allah. Dengan ilmunya pula, dia mengetahui cara beribadah yang benar sesuai dengan perintah Allah. Baik, yang berikutnya, yang bagian B, yaitu memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran Surah An-Nahl ayat 43. Dalam surah An-Nahl ayat 43, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seperti ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia dalam agama. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, Allah memerintahkan kita untuk berani bertanya jika ada hal yang tidak kita ketahui. Kita dapat bertanya apa saja asalkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Bertanyalah kepada orang yang kita anggap dapat menjawab pertanyaan kita. Bisa kepada guru di sekolah, kepada ayah dan ibu, kepada kakak, atau kepada teman. Dengan berani bertanya, ilmu dan pengetahuan kita akan bertambah. Sebaliknya, jika kita malu bertanya, tidak akan banyak hal yang kita ketahui. Jadi, kita harus berani bertanya. Karena dengan banyak bertanya itu, insya Allah ilmu dan pengetahuan kita akan semakin bertambah. Ya, jadi bertanyalah kamu, maka kamu tidak akan tersesat. Ya, kalau kita berani bertanya, tidak malu bertanya, maka insya Allah kita tidak akan tersesat. Kemudian ilmu pengetahuan kita juga akan bertambah, kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, demikian penjelasan materi hari ini ya. Selanjutnya kakak-kakak bisa bersiap pada latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.